Terima kasih telah mengklik link video ini. Jadi kita langsung saja. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini, di mana hampir semua pembelajaran dialihkan secara online atau daring, tentunya kita sebagai tenaga pengajar yang mengambil bagian dalam proses pembelajaran di masa-masa seperti ini, perlu beradaptasi dengan beberapa hal baru, atau bahkan banyak hal baru. Salah satunya adalah aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan yaitu Zoom Meetings. Dan ternyata Zoom Meetings ini menawarkan berbagai fitur untuk mendukung proses belajar mengajar di dalam kelas secara online atau daring. Nah, apa saja fitur-fiturnya dan bagaimana cara menggunakannya atau mengoperasikannya? Berikut videonya. Jadi kita langsung saja masuk ke tutorial atau cara kita mengoperasikan fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Zoom Meeting ini. Nah, karena kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meetings, jadi pastikan aplikasi ini telah di-download di laptop masing-masing atau sudah diinstal ya terlebih dahulu. Nah, karena aplikasi ini memerlukan jaringan internet, maka pastikan laptop kita terkonek dengan jaringan internet. Baik itu bisa melalui WiFi atau juga bisa pakai pulsa data. Oke, jadi kita langsung saja buka aplikasinya kalau sudah diinstal ya. Ini aplikasinya, ikonnya sudah seperti ini, seperti gambar kamera, warna biru putih. Jadi waktu kita buka aplikasi Zoom-nya, tampilan awalnya tentunya seperti ini ya pada umumnya, dan tampilan pertama ketika kita masuk ke dalam satu Zoom meeting. Nah, jadi fitur yang pertama itu bernama Share Screen. Nah, tombolnya ada di bawah sini yang warna hijau. Nah, jadi kita waktu dalam proses pembelajaran seringkali kita ingin untuk membagikan materi atau bahan ajar yang kita punya berupa, misalnya kita punyanya di laptop itu berupa file PowerPoint atau Word atau format file apapun itu. Nah, kita ingin tampilkan ke layar untuk bisa juga dilihat oleh peserta Zoom yang lain. Nah, caranya gampang saja. Jadi kita tinggal ke bawah sini, klik tombol share screen yang warna hijau, kemudian pastikan file yang kita mau buka, kita mau tampilkan, maksud saya, itu kita buka terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Saya misalnya contohnya ingin, sama saja ya. Baiklah, saya contohnya ingin menampilkan aplikasi, bahan ajar ya, berupa materi PowerPoint presentation, jadi slide PPT ya. Nah, terlebih dahulu saya buka dulu filenya di sini ya. Di menu di bawah sini, menu bar ya kalau nggak salah. Oke, di menu di bawah sini kita buka dulu aplikasinya terlebih dahulu, aplikasinya atau juga filenya ya. Nah, kemudian kalau sudah kita buka, kita kembali ke yang tadi, maaf saya ulangi, share screen. Kemudian karena sudah terbuka, jadinya aplikasinya akan kelihatan di sini. Nah, ada pilihannya. Tetapi kalau kita belum buka aplikasinya terlebih dahulu, maka aplikasi atau file yang akan kita tampilkan itu tidak akan tampil di layar share screen ini. Nah, karena ini sudah saya buka, jadi langsung saja saya pilih ini, PowerPoint Presentation, karena ini adalah file yang ingin saya bagikan. Kemudian langsung klik tombol share. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini berwarna hijau, you are screen sharing, berarti saya sekarang sedang membagikan layar, yaitu yang ini, PowerPoint ini, kepada peserta Zoom yang lain. Nah, jadi kalau ingin presentasi, saya tinggal klik slide selanjutnya, dan juga selanjutnya, dan seterusnya ya. Atau tidak, kita bisa juga menggunakan tombol ini untuk slideshow. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa klik langsung dalam versi full screen. Ya, kalau sudah kita ingin menghentikan share screen ini, atau kita ingin selesai membagikan ya, atau kita sudah selesai presentasi, kita bisa saja langsung klik tombol merah di sini, yaitu stop share, dan layarnya akan otomatis kembali, dan materi yang dibagikan tadi akan otomatis berhenti dibagikan kepada peserta Zoom yang lainnya. Nah, kemudian
Fitur share screen ini tidak hanya bisa membagikan file atau berkas ataupun aplikasi lain gitu ya berupa gambar saja, tetapi bisa juga berupa video. Nah, contohnya, saya akan buka videonya terlebih dahulu. Jadi contohnya saya akan membuka video yang ini ya. Videonya harus saya buka terlebih dahulu, kemudian kita buka zoomnya, kita share screen lagi seperti tadi, dan kita pilih, kita cari saja videonya di sini. Nah, ini sudah ada. Dan kali ini sebelum kita tekan tombol share, kalau untuk video pastikan kita mengaktifkan atau mencentang dua tombol atau opsi ya di bawah ini, yaitu share sound dan tombol optimize for video clip. Nah, share sound ini untuk membagikan suara yang ada di video dengan peserta Zoom yang lainnya. Nah, terkadang kesalahan sering terjadi ya sewaktu kita ingin share video, kita lupa tekan tombol share sound ini, sehingga sewaktu video dimainkan hanya gambar atau videonya saja yang terputar, tetapi musik atau suara dari video tersebut tidak dapat didengar oleh peserta Zoom yang lain. Nah, ini karena kita lupa atau kita mungkin tidak memperhatikan tombol opsi share sound di bawah ini. Nah, sedangkan untuk optimize for video clip ini disediakan untuk membuat kualitas dari video yang akan kita bagikan itu menjadi lebih baik ya. Jadi kalau sudah aktifkan atau centang kedua opsi ini, langsung saja kita share dan dia akan terbagikan ya, seperti ini. Seperti ini sudah ada your screen sharing, berarti sukses membagikan ya. Jadi sedang membagikan atau layarnya sedang kita project atau tampilkan. Baik, kita coba. Nah, seperti ini. Ya, ini juga yang akan tampil kepada peserta Zoom yang lain. Oke, baik. Jadi kita stop share saja. Kemudian fitur apa lagi yang bisa ditawarkan oleh share screen ini, yaitu kita juga bisa share hanya musik saja atau audio only. Nah, jadi misalnya ini kita ingin mendengarkan atau kita ingin memutar sebuah lagu ya. Misalnya dalam pembelajaran kita tidak ingin menampilkan video, tetapi hanya lagu saja. Atau mungkin kita memberikan waktu atau tugas kepada siswa-siswi kita saat pembelajaran online dan kita ingin membantu mereka ya dengan cara kita memutarkan musik untuk mereka sebagai background ya, jadi musik latar sembari mereka mengerjakan tugas yang kita berikan tanpa meninggalkan Zoom. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke menu share screen ini, dan kalau tadi kita di menu basic, sekarang kita pindah ke sebelahnya yaitu advance, dan kita klik yang ini, music or computer sound only. Kita klik itu dan kita share. Nah, ini ada musik latar yang sedang diputar, jadi musik latar ini juga bisa terdengar ya oleh attendance atau orang yang ada di dalam Zoom, selain kita sendiri tentunya. Nah, tandanya kita sudah sukses untuk share computer sound atau kita membagikan suara dari laptop ini, komputer ini, yaitu ini seperti tadi. Ada notifikasi atau tombol hijau ya di atas ini yang bertuliskan you are sharing computer sound. Nah, jika ingin berhenti, kita kembali ke tombol yang merah yaitu stop share. Kemudian fitur yang ditawarkan lagi oleh share screen ini ternyata banyak sekali ya. Tombol satu ini mempunyai banyak fitur yang bisa ditawarkan, yaitu fitur whiteboard. Nah, kita kembali ke basic lagi. Nah, jadi kalau ada yang rindu untuk mengajar ya di kelas, seperti mengajar langsung di depan papan tulis, memakai papan tulis ya, coret-coret di depan papan, tenang saja, Zoom menawarkan fitur yang seperti itu. Nah, ini namanya whiteboard dan kita bisa klik di sini, dan kalau kita mau share suara ada musiknya bisa, tapi kalau tidak mau share suara atau tidak ingin membagikan audio, jadi kita lebih baik matikan saja ya. Nah, kemudian kita klik whiteboard and then kita share, kemudian kita share, dan tampilannya akan seperti ini, layaknya papan tulis putih kosong ya. Jadi kita bisa gambar atau tuliskan apa saja di sini selayaknya kita sedang berada di kelas untuk proses belajar mengajar secara langsung.
meskipun tidak 100% mirip. Oke, jadi kita bisa add text, kita bisa tambahkan teksnya, misalnya kita ingin menulis apa, soal. Oke anak-anak, jadi ibu akan memberikan soal untuk kalian pada hari ini. Soal pertama. Nah, misalnya saya ingin mengetik saja soalnya, saya tidak ingin mengucapkannya, mungkin ya. Jadi saya bisa mengetikkan, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, misalnya seperti ini. Soal 2 gitu ya, dan seterusnya. Selain itu kita juga bisa ada opsi di sini yaitu draw atau gambar. Jadi kita bisa coret-coret ya secara langsung. Ini bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Jadi seperti itu kita bisa memberikan tanda panah ya seperti ini, atau misalnya kita ingin menggambar apa saja di layar, misalnya 2 tambah 2 seperti itu ya. Kalau kita malas untuk ngetik, jadi kita ingin langsung coret-coret di sini saja, atau kita ingin seperti aplikasi penjumlahan misalnya 12 ditambah dengan 13, jadi kita ingin menjelaskan caranya. Nah anak-anak, yang mana yang ingin ditambah terlebih dahulu? Nah seperti itu, misalnya ini kan 2 dengan 3 ya, ini ditambah terlebih dahulu jadi hasilnya tuh 6, kemudian 1 dengan 1 jadi hasilnya tuh 2. Nah kita bisa coret-coret, dan juga kita bisa pakai stem atau kayak stempel ya, ada ting ting gitu-gitu, terus bisa juga gambar bintang dan seterusnya. Terus ini juga ada fitur untuk spotlight, jadi misalnya ini kalau di kelas tuh seperti kita lagi pakai sinar itu yang laser, lupa, pointer, iya namanya pointer untuk presentasi ya. Jadi misalnya ini saya pakai di sini, iya, untuk menekankan ya, atau ingin mengarahkan pemirsa Zoom saya pada titik tertentu dalam papan tulis yang saya bagikan ini. Jadi oke semuanya tolong perhatian ke kata ini. Nah, kata ini gitu. Jadi semuanya juga bisa disaksikan oleh peserta Zoom yang lain. Nah, tentu saja ini juga ada penghapusnya seperti pada kelas. Jadi silakan di menu eraser atau penghapus, jadi sisa-sisa yang tidak diperlukan lagi kita tinggal hapus saja seperti ini. Klik, 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 dan klik. Oke, jadi itu adalah fitur papan tulis untuk tombol screen sharing ini di platform Zoom. Kalau sudah, kita tinggal keluarkan saja dia, stop share. Dan kemudian selain itu kita juga bisa merekam meeting yang sedang berlangsung, yaitu dengan tombol record ini. This meeting is being recorded. Nah, selain notifikasi seperti itu, maka meeting kita di atas sini kita bisa lihat ini recording, atau artinya kita sedang merekam ya. Nah, kemudian setelah itu kalau ingin memberhentikan rekaman atau kita sudah selesai melakukan pertemuan atau pembelajaran, dan kita bisa stop saja, yaitu stop recording. Kalaupun juga kita ingin memberhentikan untuk sementara ya, kita bisa pause recordingnya dan juga bisa dilanjut kembali. Nah, ini sudah selesai anggaplah, dan saya akan stop recording. The recording has stopped. Nah, akan muncul notifikasi seperti itu lagi berupa audio, dan meetingnya rekaman meetingnya akan tersedia setelah meetingnya ini berakhir. Kemudian selain itu kita juga bisa mengatur security-nya ya untuk meeting ini. Jadi misalnya siswa ingin presentasi ya, jadi ada giliran-giliran untuk presentasi. Semisal saya menunjuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Nah, mereka mempunyai slide PowerPoint gitu atau apa bahan-bahan yang ingin dipresentasikan. Nah, saya bisa mengaturnya dari sini. Jadi, saya bisa mengizinkan orang lain untuk melakukan screen sharing seperti tadi, yaitu dengan cara mencentang ya, klik saja sekali. Nah, kalau tidak dicentang artinya saya tidak mengizinkan mereka melakukan screen sharing. Nah, kalau saya tidak mencentang di sini atau tidak mengizinkan mereka untuk melakukan screen sharing, otomatis kalau mereka ingin melakukan screen sharing atau share screen seperti tadi, nah, tidak akan terbuka seperti ini. Mereka seperti akan diblok gitu. Jadi participant can't screen share gitu. Jadi partisipan ini tidak bisa melakukan screen sharing. Karena kenapa? Karena kita tidak mengizinkannya. Nah, untuk itu kita centang saja di sini kalau izinkan, dan jangan centang kalau kita tidak mengizinkan. Seperti itu. Baik, kemudian ada fitur tambahan juga namanya itu reaction.
Jadi di sini kita bisa memberikan reaksi gitu seperti emoticon ya kalau kita chat lewat WhatsApp. Jadi kita bisa memberikan emoticon seperti tepuk tangan atau jempol atau juga ketawa gitu. Kalau misalnya dalam pembelajaran ada sesuatu yang lucu atau misalnya murid-murid itu melakukan kerja bagus, jadi kita bisa memberikan apresiasi lewat emoticon-emoticon atau reaction di bawah ini. Dan juga ada fitur yang bernama raise hand atau ini angkat tangan ya. Jadi misalnya ada sesi tanya jawab. Kalau membuka mikrofon dinilai terlalu ribut ya. Jadi kita untuk menghindari kericuhan di dalam kelas online ini, jadi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur raise hand ini. Jadi kita bisa katakan pada siswa-siswi atau attendance Zoom yang lain, oke, yang ingin menjawab pertanyaan silakan angkat tangan melalui fitur raise hand di reaction ini. Nah, jadi mereka ketika ingin mengangkat tangan, mereka bisa tekan langsung saja icon ini raise hand, dan otomatis peserta Zoom yang lainnya akan melihat ya, bisa melihat siapa saja atau siapa orang yang mengangkat tangan dalam meeting tersebut, termasuk kita ya. Jadi kita tidak perlu mendengar kegaduhan di dalam online kelas ini, karena pasti kalau semuanya ingin bersuara itu pasti akan sangat-sangat ribut. Makanya kita menggunakan aplikasi ini. Nah, mohon maaf, fitur ini ya, fitur raise hand ini. Nah, jadi kalau sudah angkat tangan seperti ini, jadi kita bisa langsung saja. Semisal kita tunjuk, oke, silakan si A, si B untuk buka mikrofonnya, silakan bertanya gitu. Jadi proses Q&A atau tanya jawab dalam kelas itu bisa lebih teratur, atau biasanya proses diskusi ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai mengangkat tangan, kita bisa tekan kembali yang ini lower hand, jadi tangannya akan turun. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian video tentang fitur-fitur Zoom yang bermanfaat saat proses belajar mengajar di kelas ya, terutama sekarang di masa pandemi yang online seperti ini. Jadi jangan lupa, oh iya, jadi ada satu pengaturan lagi yang bisa kita lakukan. Nah, jika kita merupakan host dari meeting tersebut, jadi kita bisa masuk ke ini menu participant. Nah, seandainya ya di kelas waktu kita sedang menjelaskan gitu, ada mikrofon dari seorang siswa atau misalnya mikrofon siapa saja ya, mic-nya itu mereka nyalakan gitu. Sedangkan di situ posisinya kita sedang menjelaskan. Nah, sepertinya istilah mic bocor gitu ya. Jadi ada mic-nya bocor, mungkin ada ibunya teriak dari dapur atau suara lagi toki-toki kayu atau lagi ada suara perbaikan jalan atau suara kendaraan lewat. Nah, seperti itu kan suaranya itu mengganggu proses belajar mengajar dalam kelas. Nah, jadi kita kalau tidak mau menyalakan mikrofon kita dan juga mengatakan langsung ya kepada si anak gitu, permisi, bisa tolong dimatikan mikrofonnya. Nah, gitu. Dan dia juga ternyata ya, kalau ternyata dia juga tidak ada tempat untuk mematikan mikrofonnya ataupun dia tidak mendengar suara dari kita di Zoom, kita bisa langsung saja ke menu partisipan tadi dan kita bisa langsung cari saja orangnya yang mana yang mic-nya menyala gitu. Nah, kalau mic-nya menyala kan tandanya seperti ini, dia abu-abu gitu. Nah, sedangkan mic-nya mati itu akan ada tombol mic dengan garis merah ya. Jadi kita bisa bedakan sama-sama dan langsung saja kita klik. Misalnya yang ini, karena ini hanya 2 partisipan saja. Nah, biasanya kan di kelas partisipan atau peserta Zoom-nya itu banyak. Jadi kita bingung ini yang mana, ini yang mic-nya tuh nyala. Nah, jadi kita contoh saja. Ya. Ini mic-nya nyala. Nah, jadi kita bisa langsung mute saja. Oke. Jadi mic-nya sudah mati. Jadi opsinya tinggal menekan tombol mute dan selesai. Saya coba satu kali lagi. Nyala. Mute. Oke. Dan masalah terselesaikan.
Jadi seperti itu, kita juga bisa mengirim pesan ya kepada partisipan atau peserta Zoom yang lain lewat ini fitur pesan, yaitu di partisipan juga menunya, dan kemudian kita pilih more dan kita bisa chat. Oke, jadi kita bisa pilih di sini kita ingin kirim pesannya itu ke siapa. Jadi kita bisa pilih ke satu orang spesifik ya, tertentu saja, direct message atau pesan langsung seperti Japri atau private chat. Nah, jadi kita bisa ketikkan pesan apa saja, dan kita enter saja untuk kirim ke orangnya. Nah, kalau pesan yang ingin kita sampaikan kepada semua orang ya dalam meeting, jadi kita bisa opsinya everyone in meeting. Jadi pesan ini akan dilihat oleh seluruh warga Zoom gitu. Jadi misalnya, terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, di partisipan juga kita bisa mute all. Jadi misalnya banyak sekali yang bersuara atau banyak sekali yang ingin berbicara dan mic-nya itu daripada kita menekan opsi seperti tadi ya, kita mute satu persatu. Jadi sebagai host kita mempunyai kuasa asik untuk mematikan semua mic partisipan yang ada di situ. Jadi opsi mute all atau diamkan semua ini bisa kita klik saja. Dan yes, oke. Dan juga kita bisa invite, copy link invitation ya, kalau ini ingin mengundang orang lain ke Zoom. Jadi undangan atau link Zoom-nya sudah di-copy, jadi tinggal kita kirimkan ke siapapun yang kita mau. Seperti lewat WhatsApp, bisa dibuka dari WhatsApp web, atau kita mungkin mau lewat email, itu terserah dari kita masing-masing. Oke. Dan kalau sudah, kita bisa end meeting di sini. Dan untuk mengakhiri Zoom meeting atau pembelajaran kita. Nah, sekian video tentang fitur-fitur dan juga cara mengoperasikannya di dalam aplikasi Zoom Meetings yang bisa membantu kita dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu setiap tenaga pengajar dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Kalau begitu, terima kasih dan sampai jumpa.